Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan berjumpa kembali kami bersama sahabat Matematika Channel kembali hadir di tengah-tengah Anda untuk melanjutkan berbagi dalam edisi spesial, yaitu kupas tuntas soal-soal prediksi penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester untuk materi aritmetika sosial untuk episode yang keempat. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita sajikan dan kita bagikan ini benar-benar bisa Anda pahami dengan baik dan bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya, mari kita ikuti pembahasan selengkapnya untuk episode yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Kupas tuntas soal-soal pra PTS dan pra PAT materi aritmetika sosial matematika SMP kelas 7 semester genap. Soal nomor 9. Seorang petani meminjam uang di KUD sebesar Rp600.000 dengan bunga tunggal dan suku bunga pinjaman 12% per tahun. Jika petani tersebut ingin mengangsur 10 kali dalam 10 bulan untuk melunasi pinjamannya, besar angsuran tiap bulan yang harus dibayarkan adalah titik. Besar angsuran setiap bulan berarti kita harus tahu terlebih dahulu berapa total angsuran yang harus dibayar. Untuk mengetahui berapa total angsuran yang harus dibayar, karena total angsuran adalah modal pinjaman ditambah bunga yang dikenakan selama 10 bulan, maka kita hitung terlebih dahulu besar bunga yang dikenakan kepada petani itu selama 10 bulan dengan pinjaman modal Rp600.000. Kita gunakan rumus bunga tunggal. B besar sama dengan B kecil per 12 dikali P per 100 dikali M. Dengan B besar adalah nilai bunga dalam rupiah, B kecil adalah lama pinjaman dalam bulan, P adalah nilai persentase suku bunga per tahun, M besar adalah besar modal atau pinjamannya. Kita substitusikan. 10 bulan merupakan nilai B kecil, P-nya adalah 12, M-nya 600.000. Kita substitusikan. 10 per 12 dikali 12 per 100 dikali 600.000. 12 dengan 12 bisa kita coret. Kemudian 600.000, nolnya yang 2 kita coret dengan 0 dari 100 ini, sehingga kita dapatkan B sama dengan 60.000. Artinya petani itu dalam 10 bulan dari pinjaman Rp600.000 dikenakan bunga Rp60.000, sehingga total angsuran adalah modal pinjaman ditambah besar bunga, yaitu sama dengan Rp600.000 ditambah Rp60.000 sama dengan Rp660.000. Rp660.000 ini adalah besar uang yang harus dikembalikan oleh petani itu ke KUD dan akan diangsur selama 10 bulan, sehingga besar angsuran per bulan adalah Rp660.000 dibagi 10 sama dengan
Rp66.000 per bulan. Jadi petani itu harus mengangsur setiap bulannya Rp66.000. Jawabnya A. Paham? Oke, bagus. Soal nomor 10. Ahmad menabung selama 5 bulan dan memperoleh bunga sebesar Rp45.000. Jika uang tabungan Ahmad mula-mula Rp1.200.000, suku bunga per tahun yang ditetapkan oleh bank adalah titik. Kita gunakan rumus bunga yang sudah kita gunakan pada soal nomor 9. Selalu kita gunakan itu. Bunga sama dengan lama dalam bulan per 12 kali nilai persentase suku bunga per tahun dibagi 100 dikali besar modal. Kita substitusikan data yang sudah diketahui. Bunga dalam rupiah sudah diketahui 45.000. Kemudian bulan sudah diketahui 5 bulan. Modalnya 1.200.000 yang belum adalah P dan dia ditanyakan. Kita substitusikan yang sudah diketahui. 45.000 sama dengan 5 per 12 dikali persentasenya kita misalkan X per 100 ya, dikali 1.200.000. 12 dengan 12 bisa kita coret, 02 dengan 02 bisa kita coret, sehingga kita dapatkan 45.000 sama dengan 5.000 X. X adalah 45.000 dibagi koefisien X yaitu 5.000, sehingga X sama dengan 9. Perhatikan 03 dengan 03 bisa kita coret, 45 dibagi 5 9. Artinya suku bunga yang ditetapkan bank adalah 9% per tahun. Oke? Berikutnya soal nomor 11. Dimas menabung uang sebesar 9 juta di bank dengan mendapat bunga 6% per tahun. Setelah jangka waktu tertentu uang Dimas di bank menjadi Rp9.360.000. Lama tabungan Dimas di bank adalah titik. Penyelesaian, kita tulis rumus bunganya. Di sini ada penambahan nilai dari modal 9 juta berubah menjadi 9.360.000. Artinya apa? Artinya mendapatkan bunga 360.000 dalam jangka waktu tertentu yang ditanyakan itu. Karena ada tambahan 360.000 ini berarti Rp360.000 itu merupakan nilai bunga. Persentasenya per tahun 6. Ya sudah, kita substitusikan nilai bunga, kemudian suku bunga dan modal ke dalam rumus. 360.000 sama dengan B-nya kita misalkan X, lama menabungnya kita misalkan X bulan per 12 dikali persentase bunga per tahun 6%, kita tulis 6 per 100 dikali 9 juta sebagai modal. Kita sederhanakan yang ruas kanan, maka ekivalen 360.000 sama dengan 45.000 X. Nilai X kita dapatkan dari 360.000 dibagi 45.000. Nolnya yang 3 kita coret. 360 dibagi 45 adalah 8. Artinya
lama tabungan Dimas di bank adalah 8 bulan. Berarti jawabnya adalah C. Oke, lanjut. Nomor 12. Ani menyimpan modal di koperasi dengan bunga 8% per tahun. Setelah 2 tahun, Ani menerima bunga sebesar Rp400.000. Berapa besar modal simpanan Ani di koperasi tersebut? Di sini besarnya modal belum diketahui, bahkan ditanyakan. Yang diketahui adalah suku bunga, kemudian lama modal disimpan dalam koperasi 2 tahun berarti 24 bulan. Bunga yang diterima 400.000. Kita selesaikan, kita gunakan rumus bunga, kemudian masing-masing kita substitusikan nilai-nilai yang ada. Bunga 400.000, bulan adalah 2 tahun berarti 24, P-nya 8, kemudian modal ditanyakan. Kita tulis 400.000 sama dengan 24/12 dikali 8/100 dikali M yang ditanyakan. Ruas kiri kita nyatakan sebagai bentuk pecahan 400.000 per 1. Kemudian di sini 24 dibagi 12 adalah 2. 2 dikali 8 16. 16 dikali M 16M per 100. 400.000 per 1 sama dengan 16M per 100. Kita lakukan perkalian silang. 1 dikali 16M sama dengan 400.000 dikali 100. M sama dengan 40 juta dibagi 16. Hasilnya M sama dengan 2.500.000. Jadi modal tabungan Ani di koperasi adalah 2.500.000 rupiah. Berarti jawabnya ya D. Baik ya, demikian beberapa soal terkait dengan materi aritmetika sosial, baik itu jual beli, untung rugi, kemudian tara, bruto, neto, diskon, pajak, dan juga bunga bank atau koperasi. Sudah kita bahas beberapa contoh soal, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan benar-benar bisa membantu belajar Anda untuk menyiapkan diri menghadapi PTS maupun PAT. Demikian yang bisa kita sajikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan bila Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini, maka Anda bisa membagikan video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan media belajar sebagaimana Anda membutuhkannya. Insya Allah akan bernilai amal soleh. Jangan memandang remeh untuk berbagi kebaikan kepada orang lain, sekalipun tampak kecil dan sederhana. Karena bisa jadi sesuatu yang mungkin kita anggap kecil, sederhana, bahkan kita remehkan, tetapi dia adalah luar biasa bagi orang lain dan mendatangkan banyak kebaikan untuk kita dan untuk sesama. Akhirnya sampai di sini untuk pembahasan soal-soal prediksi
PTS dan PAT materi aritmetika sosial. Sampai berjumpa dalam materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.